Segala puji bagi Allah yang terus membuka pintu taubatnya selama hayat masih di kandung badan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Coba kita saat ini bermuhasabah, dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Niat nggak kita duduk cuma untuk bersalawat buat Nabi SAW? Atau nggak ada? Sebagian kita hanya bersolawat kalau baca nama Nabi SAW. Kalau enggak ya enggak ada. Dia umpamanya lagi santai, habis sasar, kemudian mulai membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan meremehkan sholawat. Kegundahan, kegalauan, sumpek itu hilang dengan kita memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi itu cinta banget sama kita. Tapi sebagian kita mengaku cinta, tapi belum terbukti. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, malam ini malam 22, ya, atau 23, malam 22 namanya, malam 22 Dzulqa'dah, 8 hari lagi atau kurang dari 8 hari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada enggak pengumuman di jalanan yang menjelaskan kepada manusia yang hidup di muka bumi ini bahwa 7 hari lagi ada hari-hari terbaik sepanjang masa? Ada yang pernah baca iklan? Di jalan mungkin pamflet besar ya. Nantilah kehadiran, biasanya yang diiklankan itu apa? Nantilah kehadiran konser, nantilah kehadiran pameran, nantilah kehadiran apa lagi? Orang tuh menunggu. Dengan dikasih iklan-iklan itu dia tertarik. Oh, akan ada ini, akan ada ini. Sekarang yang banyak dilihat di jalanan itu orang jualan kambing. Belilah kambing, harga murah. Ya, kita punya masalah dengan akhirat kita memang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari dalam setahun, ada 12 bulan yang terdiri dari 200 berapa hari? 365
Itu Masehi. Nah, kita bicara Hijriyah. 355 hari kira-kira. Dari 355 hari itu, 10 hari awal Dzulhijjah itu paling mulia. Artinya seharusnya digembar-gemborkan, diiklankan, disampaikan kepada orang, dipasang pamflet itu. Kita mau memasuki 10 hari-hari terpanjang, terbaik sepanjang hidup manusia. Al-amalu salihu fiha atau fihin, beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Seharusnya kita sungguh-sungguh dan bersemangat. Para sahabat ketika mendengarkan itu, mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, perang yang beresiko nyawa hilang, atau kalau nggak hilang tubuh cacat, harta habis, itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu dzirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah, puncak perjuangan seorang hamba itu. Itu nggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sodakoh di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Enggak. Jihad, perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali satu kondisi, seorang yang meninggalkan rumahnya, berperang di jalan Allah, membawa jiwa, raga, hartanya, kemudian dia tewas dan tidak ada yang pulang ke rumahnya kecuali nama. Itu enggak tertanding. Di hadis lain dikatakan a'zamu ayyamid dunya, a'zam, hari-hari dunia yang paling agung. Maka kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriyah, maka dia nggak sadar. Yang dia ingat adalah Idul Adha. Kapan Idul Adha? Tanggal berapa Idul Adha? Tanggal berapa? Nah, iya, Masehinya tanggal berapa? Nah, tanggal 17. Tanggal 17 Juni. Orang tanya 17 Juni. Dia nggak tahu kalau ternyata Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Puncak dari 10 hari-hari terbaik ini ya 10 Dzulhijjah. 9 hari ada hari Arafah. Yang puasa di hari itu dapat mengampuni dosa 2 tahun. Apa nggak penting kita kasih tahu orang-orang ini yang banyak berbuat dosa supaya memanfaatkan untuk penghapusan dosa? Tapi ya, itulah manusia yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Harapan anak kita semua saling mengingatkan. Yang punya rizki bisa sewa baliho atau apa, pasanglah. Kalau ada di Jember ini yang kosong atau di kota manapun, antum sewa. Hanya untuk mengingatkan 10 hari-hari terbaik, jangan ketinggalan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, kembali kita hendak membahas masalah mahar ya.
Bagi yang belum menikah, maka persiapkan maharnya. Bagi yang sudah menikah, tolong dipastikan maharnya sudah diberikan. Jangan sampai makan mahar yang sudah diberikan kepada istri. Karena mahar itu haknya istri. Kalau istri ikhlas karena ngelihat antum susah, mau dikasih, nggak apa-apa. Kalau istri memberikan maharnya sebagai utang, ya antum lunasi. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha. Kelak pada hari kiamat kalian akan benar-benar menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Di dunia banyak hak yang tidak diberikan. Banyak suami yang tidak memberikan hak istrinya. Mungkin banyak istri yang tidak memberikan hak suaminya. Banyak orang tua yang tidak memberikan hak anaknya. Banyak anak yang tidak memberikan hak orang tuanya. Ya, mungkin di dunia sampai mati itu tidak pernah terlaksana. Di dunia banyak orang yang mengatakan sudahlah anak sabar. Tapi di akhirat lain ceritanya. Maka tolong, kalau ada hak orang lain, apalagi pasangan hidup kita, diberikan kepada mereka. Di sini dibahas tentang takhfiful mahar, ya. Meringankan mahar. Kita sudah bahas bahwa mahar pada masa lalu itu di Jazirah Arab murahnya itu mahal menurut kita. Ingat mahar istri Nabi berapa? Berapa jemaah? Ya kira-kira 50 dinar. 40 sampai 50 dinar. Berapa gram emas? 12,5 gram. Itu murah. Bagaimana Umar menyampaikan, kalian itu jangan mahal-mahal maharnya. Istri Nabi aja cuma segitu. Segitunya itu buat kita sekarang, ya Allah, nggak mampu. Tapi dianjurkan ya, orang tua tadi berusaha untuk tidak memahalkan mahar. Kalau menantunya orang kaya, ya udahlah minta seperti istri-istri Nabi, 200 juta. Kalau kaya menantunya, jangan minta 1 M, enggak lah. Karena sebagian menggunakan hal itu sebagai berbangga-banggaannya. Baik, bagaimana kalau suami istri ini bertikai dalam jumlah mahar yang harus dibayarkan? Umpamanya istrinya setelah akad nikah, istrinya ngomong, "Bang, maharnya 220 juta loh bang." Enggak, 22 juta. Apa yang harus dilakukan? Disebutkan, "Idza ikhtalafa az-zawjani fi qadri as-sadaq ba'da al-'aqdi fal qawlu qawlu az-zawj bi yaminihi." Apabila terjadi pertikaian antara suami istri tentang kadar mahar yang harus dibayarkan setelah akad nikah, maka yang dipegang adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Kalau istri nggak punya bukti, kalau ada bukti tertulis, penghulunya kan biasanya dituliskan maharnya berapa, ya sudah, nggak boleh bertikai, udah ada tulisan di situ. Tapi orang-orang yang nikahnya tidak dicatat, kadangkala terjadi pertikaian dan tidak ada bukti. Maka ucapan yang diambil ucapan suami. Kalau istri nggak punya bukti, tapi suami bersumpah. Umpamanya ingatnya istri, "Bang, kau itu waktu itu menyampaikan maharnya 220 juta. Wallah, 22 juta. Siap, suami bersumpah. Boleh jadi istri nggak punya bukti.
Boleh jadi suaminya berani sumpah. Tapi kelak pada hari kiamat, yauma tublas sarair, semua yang rahasia itu ditampakkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dipamerkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikit. Jadi Nabi SAW membuat sebuah keputusan bahwa yang dituduh itu kalau nggak ada bukti yang menuduh, maka dia bersumpah. Maka dipakailah omongan suami. Ya udah, nggak perlu ribut lagi. Jadi suami istri kalau terjadi di rumah tangga itu setelah pernikahan, pertikaian, dan engkau tidak punya bukti, ya udah ucapan suami yang dipakai dengan sumpahnya. Kalau ternyata engkau tahu suamimu bohong, rumah tangga dilanjutkan apa tidak? Jamaah, dilanjutkanlah. Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan berdamai. Sang istri mengatakan, siap bang, kalau benar yang kau katakan ya sudah. Tapi kalau ternyata engkau bohong, hari kiamat aku tuntut. Selesai, bismillah. Lanjutkan rumah tangga. Semoga suaminya kalau berbohong dia takut kepada Allah. Tapi ada suami-suami yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada permasalahan, bagaimana kalau bapak menikahkan putrinya dengan mahar yang di bawah standar anaknya. Jadi kan ada standar mahar. Anaknya cantik S2. Cantik S2. Sudah haji 2 kali. Kira-kira standar maharnya berapa? Kalau dihitung hajinya itu haji furoda Ustaz 2 kali. Haji furoda ini kira-kira 400 jutaan, 2 kali berarti 800 juta. Bagaimana ini hitungan hajinya, baru hajinya jemaah, belum kuliahnya. Makanya tadi kalau mahar itu 1 juta itu murah sekali, mahar 10 juta murah sekali jemaah. Tapi gimana kalau nih ayah nikahkan putrinya dengan mahar yang di bawah standar? Boleh enggak? Boleh. Disebutkan bahwasanya, dan ini madhab Hanabilah, walaupun madhab yang lainnya mengatakan tidak, tetap harus sesuai dengan standar. Tapi di madhab Hambali dan pilihan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala diperbolehkan dengan syarat memperhatikan maslahat putrinya. Memperhatikan maslahat putrinya, jangan memperhatikan maslahat orang tuanya. Ini orang tua ketika menikahkan putrinya, tolong jangan mikirkan kemauan dia. Anak nggak cocok Ustadz, anak ini loh. Yang mau nikah siapa? Bapak atau dia? Loh dia kan yang akan menjalani kehidupan dia. Makanya sebagian orang tua itu memperhatikan maslahatnya. Berapa banyak putri-putri di beberapa negeri ya yang terlambat pernikahannya, yakni orang tuanya menahan pernikahan putrinya karena putrinya ini sebagai pegawai, guru yang gajinya besar. Orang tua berpikir kalau putriku nanti menikah, akhirnya nggak lagi ada pemasukan buat orang tuanya. Akhirnya ditahan pernikahan, nggak boleh. Tugas orang tua ketika putrinya sudah sampai umurnya, nikahkan. Dibawa sama suaminya, bawakan. Karena putrinya itu kalau dididik dengan benar akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Apakah ada fadilah yang lebih besar daripada diselamatkannya hamba dari api neraka? Nggak ada. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka
dimasukkan ke surga, sukses tuh. Itu orang sukses. Maka di sini orang tua yang punya anak perempuan, dia jangan berpikir mencari keuntungan dari anaknya, mengeruk keuntungan dari anaknya. Jangan. Yang dia harus pikirkan, selesai nak, sudah nak, bapak tugasnya sudah selesai. Semoga Allah menyelamatkan bapak dari api neraka. Silahkan kau lanjutkan kehidupanmu bersama suamimu. Ini orang tua yang sehat akal. Maka menurut pendapat yang benar, yang lebih kuat lah ya, orang tua nggak apa-apa menikahkan putrinya dengan mahar di bawah standar, asalkan yang dia perhatikan maslahat putrinya, bukan maslahat orang tuanya. Dan para ulama membahas tujuan dari pernikahan itu bukan seperti jual beli. Bukan mahar itu sebagai alat tukar untuk menikmati perempuan ini, bukan. Tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan gitu loh. Terkadang ada wanita yang dia menikah dengan mahar. Ini ada ini mungkin sebagian kita pernah tahu dengan seorang wanita yang dia mengatakan kepada suaminya, suamiku nggak apa-apa, engkau nggak kasih nafkah sama aku nggak apa-apa, karena aku alhamdulillah punya penghasilan. Berarti yang dia inginkan apa? Pendamping hidup. Yang penting status sosial, alhamdulillah aku punya suami gitu loh. Aku punya suami, aku punya tempat curhat, aku punya teman yang bisa diajak jalan. Ia membina rumah tangga. Jadi bukan urusannya fulus aja gitu. Oh ini standarnya 10 juta, di bawah 10 juta, oh nggak bisa kata dia. Enggak. Boleh jadi yang maharnya mahal-mahal itu malah nggak dapat sakinah. Dan orang tua ketika menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang dapat mencukupinya, dapat menjaganya, ya udah cukup gitu, walaupun maharnya nggak banyak. Makanya kadangkala ya tradisi di Jember ini, di kalangan orang Arab itu, orang turunan Arab ya, biasanya sebelum pernikahan itu ada hantaran. Hantaran biasanya dalam tas, atau kalau sekarang mungkin di di model yang indah ya. Nggak ketahuan berapa hantarannya. Ketika calon suami pulang, oh keluarga ribut. Biro. Dibuka sejalan. Dilihat. Loh, perak 1 juta. 1 juta. Dibuka lagi. Oh, ada emas 2 kilo di bawahnya. Nggak apa-apa, sudah. Iya, artinya hantarannya ini kadang-kadang nggak sesuai. Loh, memang dia bukan orang yang mampu gitu loh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting anakku menikah, insya Allah dijaga sama dia. Kan orang tua fokus kepada calon menantunya ini agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara harta, wallah jamaah, ada orang yang ketika menikah berharta, memberikan mahar yang mahal, setelah pernikahan bangkrut dia. Mau gimana? Kalau yang dilihat harta, selesai sudah, gak punya harta. Maka ini yang perlu jadi pertimbangan orang tua dan anak perempuan gitu. Gak apa-apa kalau ayah mau menikahkan mamanya, ayah maharnya cuma segitu, itu gak apa-apa lah nak, insya Allah nak. Yang penting dia orang soleh nak. Insya Allah paling gak engkau sama dia bahagia. Kalaupun di dunia gak bisa punya rumah, mungkin suamimu bisa bikinkan rumah buat engkau di surga Allah SWT. Baik, mahar itu apa? Mahar itu bisa harta, bisa jasa, bisa utang. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya mahar itu yang merupakan harta
Ya harta benda yang ada nilainya, ada harganya. Ini para ulama bersepakat bahwasanya mahar seperti itu karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Diperbolehkan buat kalian untuk menikah dengan harta kalian. Artinya membayarkan maharnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, bukan dalam rangka berzina. Karena ada orang punya harta lebih, berpikir wanita. Buat apa anak harta banyak? Akhirnya dia berpikir berzina. Berzina di sana, berzina di sana, berzina di sana. Haram. Nikah engkau. Nikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Bukan dalam rangka coba perempuan ini, coba perempuan ini, coba perempuan. Enggak boleh. Baik. Kemudian kalau bicara uang, mahar itu modelnya uang ya, emas, perak. Boleh jadi mahar itu benda. Umpamanya aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin sapi 2 ekor. Boleh enggak? Boleh. Dengan ayam 2 kilo. Boleh enggak jamaah? Boleh jamaah, boleh. Umpamanya calon suaminya ini pedagang ayam potong. Umpamanya dia seperti itu. Dia ngomong, "Syuh," kata dia, "anak kalau fulus enggak punya, enggak pegang cash." Apalagi di masa lalu jamaah, ketika uang itu jarang. Makanya orang jual belinya dengan sistem barter. Maka dia ngomong, "Mama calon mertua maharnya mama 2 juta ya Allah," kata dia, "nggak punya anak. Tapi anak punya ayam di rumah seharga 2 juta." Ya sudah nggak apa-apa. Pas hari pernikahan antum bawa kandang gitu kan. Boleh jamaah. Ini mungkin antum berpikir sekarang kayaknya aneh, tapi di tempat-tempat yang seperti tempat badui atau apa yang memang uang itu mereka nggak pegang, yang ada barang, wajar. Umpamanya calon menantunya pedagang sayur, boleh nggak maharnya terong 2 kintal? Boleh nggak? Boleh. Jadi apapun, sampai waktu itu pekan lalu disampaikan Ibnu Hazm berpendapat semua yang bisa diparuh jadi 2 boleh jadi mahar. Pedagang pisang, maharnya pisang. Fadhal, enggak apa-apa. Fatimah, putri Nabi SAW, maharnya bukan uang. Apa maharnya? Baju besi. Kasihkan baju besi. Ya sama Fatimah dijual atau seperti apa. Sekarang yang banyak jadi mahar apa? Seperangkat alat sholat. Zen. Berapa seperangkat alat sholat itu jamaah? Nah, 250.000 nggak nyampe. Antum punya 1 juta bisa punya 4 istri antum. 250.000 seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat. Murah sekali kan? Murah. Kalau terima ahlan wa sahlan. Tapi mahar itu bukan hanya itu, yang dihantarkan itu pun masuk mahar. Karena kalau cuma seperangkat alat sholat ya nggak diterima antum. Ada kesepakatan di awal biasanya, makanya ada negosiasi. Gak apa-apa jemaah, nego itu gak apa-apa. Umpamanya ketika antum memberikan hantaran tadi, ternyata hantaran antum hanya 10 juta, pihak keluarga istri gak cukup kayaknya. Ya antum bisa, oke lah anda tambahin 2 juta seperti umpamanya. Karena memang yang anda lihat hantaran itu kadang-kala dibuat untuk walimah. Dan walimah ini tugasnya suami, bukan tugasnya istri sebenarnya. Tapi karena kebanyakan keluarga istri yang mau bermewah-mewahan, akhirnya memberatkan suaminya. Ya, jadi boleh benda apa saja yang ada harganya. Ini bisa jadi mahar? Bisa. Ya ketika dapat orang tua yang soleh, dapat menantu yang soleh, biasanya orang tua tidak akan mikir mahar.
calon orang tuanya, apalagi orang kaya, enggak, anak nggak butuh fulus, anak tidak menjual anak-anak, anak butuh orang yang menggantikan posisi anak buat anak-anak. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau maharnya hutang, boleh. Maharnya utang itu diperbolehkan. Untuk mahasiswa khususnya. Iya, mahasiswa ini kadangkala ngebet mau nikah, tapi mafi fulus. Dia nggak punya fulus. Maka bismillah. Antum nikah sama mahasiswi yang nggak perlu asrama. Dia disahkan, antum disahkan. Nah, ngomong sama mertua ketika dia sudah jadi istri antum, jadi tanggung jawab antum. Ya sudah, ngomong sama orang tua. Anak nanti yang biayai tapi utang. Boleh. Mamanya tadi maharnya 1M. Nggak apa-apa, utang. Tapi kalau mati tolong diikhlaskan. Mamanya seperti itu kan. Utang ngelunasi sampai mati dia. Ini boleh bikin kesepakatan sama mertua seperti itu, mencicilnya seperti apa. Kemudian mahar itu boleh jasa. Jasa. Sampai ke mertua, saya akan nikahi putri bapak, saya ajarin dia baca Quran sampai fasih. Saya alhamdulillah hafal Quran. Masya Allah. Atau maharnya saya memandikan mobil mertua tiap hari selama 2 tahun. Loh, boleh jemaah. Karena memandikan mobil sekarang bayar berapa? Loh, 30.000, 50.000. Bayangin kalau setahun antum mandikan mobil tiap hari, berapa dihitung fulusnya? 50.000, 50.000 anggap kali 600 hari. Berapa? 30 juta. Nah, 30 juta jemaah. Nabi Musa alaihissalam maharnya apa? Mengembala kambing selama 8 tahun. Tapi orang tuanya ngomong, ini namanya nego. Kata bapaknya, fa'in atmamta ashron famin indik. Kalau engkau mau bikin 10 tahun, ya terserah engkau. Bayangkan, ada negosiasi. Bapaknya minta 8 tahun, tapi bapaknya ngomong kalau 10 tahun lebih bagus lah buat anda. Ya Allah pak, kayaknya nggak mampu pak, 2 tahun pak. Nego. Antum bisa bayangin ya, memelihara kambing selama 10 tahun. Kalau tiap hari gajinya itu 100.000, antum kali 3.550 hari, berapa jadinya? Hitung jemaah. Berapa? 100.000 dikali 3.550 hari, 355 juta. Bayangin, 355 juta. Tapi bayarnya dengan jasa. Enggak, aku ngembala kambing. Seperti itu. Jadi antum pun tadi bisa dengan cara mengajar. Saya kadang-kala ada mertua yang punya pondok. Dia ngomong, Pak, maharnya saya ngajar di pondok selama sekian. Barakallahu fikum. Kita dengarkan azan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian nggak boleh mahar itu barang yang haram, seperti maharnya babi di Tengger. Itu orang-orang ketika menikah ya maharnya babi, 12 ekor babi dibawa kepada mereka. Ketika mereka masuk Islam, budaya dan tradisinya masih jalan. Akhirnya teman-teman yang berdakwah di sana berusaha untuk merubah dengan kambing. Bagaimana maharnya, kan mereka udah terbiasa maharnya itu hewan ternak, karena mereka memang di sana ya peternak gitu loh. Bagaimana kalau dikasih hewan ternak itu pikirnya akan beranak, akan menguntungkan gitu, daripada maharnya itu sesuatu yang ya kalau dikasih duit ya mungkin selesai, duitnya nggak bertambah. Tapi ketika hewan ternak akan bertambah banyak seperti itu. Maka apabila maharnya itu sesuatu yang haram, batal secara otomatis itu maharnya, pernikahannya nggak batal, pernikahan tetap berjalan. Terus bagaimana dengan maharnya? Maka ikut mahar standar. Standarnya berapa? Kalau memang di sana mereka mengatakan ya kita babi 12 ekor, 12 ekor loh jamaah. Teman-teman cerita itu 12 ekor di sana itu. Ya kalau dihitung nggak tahu harganya babi berapa, ya digantikan dengan
yang seharga dengan itu dari hewan ternak yang halal. Kalau maharnya umpamanya khomer, ada orang yang maharnya khomer yang harganya mahal umpamanya seperti itu. Barakallahu fiik, ini yang berkaitan dengan mahar. Masih ada pembahasan tentang mahar, nanti kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Ada orang yang pernikahannya maharnya nggak disebutin, terserah. Aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar, terserah. Iya jemaah, boleh nggak? Boleh. Pernikahan itu tanpa disebutkan jumlah maharnya boleh, terserah sudah. Nanti ikut apa? Ya terserah suami atau terserah istri. Kalau ribut ya ikut standar. Ada cerita seorang sahabat, subhanallah jemaah, yang dia menikah sama istrinya. Kita akan baca hadisnya pekan depan itu. Cuma anak ingin mengingatkan tentang bagaimana mereka menghormati wanita. Sahabat ini menikah dengan seorang wanita, maharnya nggak disebutin. Ketika mau meninggal, suaminya ini ngomong kepada kerabatnya, aku jadikan kalian saksi ya, aku menikah dengan istriku itu. Mungkin dia punya istri beberapa, salah satu istrinya belum dikasih mahar. Dia mengatakan, buat istriku itu belum aku kasih mahar. Aku persaksikan kalian, tanahku yang di Khaybar itu, bagianku yang di Khaybar itu buat dia, maharnya dia. Mahar. Sudah meninggal. Tanahnya dijual jamaah, laku 100.000 dirham. Mahar istrinya Nabi 500 dirham. Ini 100.000 dirham. Antum hitung. Ya 10 dirham itu bisa beli 1 ekor kambing. 10 dirham. Jadi dapat berapa kambing dia? 10.000 ekor kambing. Ya kalau harga kambing 2 juta, antum kali aja lah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana apabila seorang suami tidak mau bertanggung jawab untuk biaya operasi melahirkan sang istri, serta pembelian kantong darah untuk sang istri yang kala itu pendarahan, bahkan dari keluarga suami pun tidak mau keluar uang sepeser pun. Ketika anaknya sakit di rumah sakit pun semua dari pihak istri, dan sempat ada tanggungan hutang di rumah sakit. Apakah dari keluarga atau pihak istri wajib membayar Ustadz, atau menjadi tanggung jawab suami meski sudah cerai? Dan bahkan suami pernah marah karena tidak karena tidak apa ini? Berhasil. Betul. Ya. Dan bahkan suami pernah marah karena tidak berhasil mengelabui dokter yang menerima donasi untuk anaknya. Kemudian bagaimana hukum seorang suami yang menuntut ke suatu PT yang memberangkatkan mantan istrinya untuk kerja di luar negeri karena terpaksa harus menghidupi anak-anaknya sendiri, karena sang suami tidak tanggung jawab sama sekali, dan karena suami menuntut dan meminta uang kepada pihak PT dengan alasan belum izin suami padahal sudah cerai. Sang istri tidak digaji selama lebih dari 6 bulan karena hal tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Tuh jemaah, kenapa ketika seorang menikah itu tidak hanya dengan modal cinta, kriterianya udah disebutin.
Ada akhlak buruk yang baru ketahuan kalau kumpul. Makanya tanyalah kepada orang yang kumpul sama laki-laki ini. Dia bekerja sama siapa? Dia berkawan dengan siapa? Dia hidup di mana? Jangan hanya dengan modal suka sama suka akhirnya menikah. Karena landasan menikah ini adalah menjalankan tugas yang Allah berikan. Suami bertanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab. Kalau dikatakan tadi suami nggak mau membiayai lahirannya istri, loh, engkau yang menghamili dia. Dan anak itu sampai kapanpun nasabnya akan ke bapaknya. Ketika anaknya berobat rumah sakit, lu tanggung jawab bapaknya, walaupun sudah cerai jemaah. Jadi buat para ayah nih, para bapak, para suami, ketika engkau bercerai dengan istrimu dan engkau punya anak dan anaknya ikut dengan istri, tanggung jawabmu kepada anak seperti engkau belum cerai. Nggak ada yang berubah. Jangan engkau berpikir, oh saya kan sudah cerai. Iya, engkau cerai sama emaknya, nggak ada cerai sama anaknya. Tetap tanggung jawab bapak. Walaupun terjadi perceraian, semuanya. Anak itu kalau mau sekolah, anak itu makan, susu anaknya. Makanya dulu ketika seorang ibu menyusui anaknya suami, menyusui anaknya dia nyusuin anaknya. Sang ibu yang diceraikan minta, aku minta upah untuk nyusui anakmu ini. Iya. Kalau nggak sepakat dengan upahnya, udah, fadhol, engkau cari orang lain untuk nyusui anakmu. Seperti itu sama. Karena yang tanggung jawab itu suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang punya kemampuan menikah, nikah. Yang nggak mampu jangan maksa. Karena ini bicara tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang nggak mampu puasa. Nikah nggak mampu, puasa nggak mampu. Jadi marbot di masjid aja lah. Nah, apalagi tadi dia nuntut ya. Juga ini nasihat buat para wanita. Jangan sampai engkau kerja di luar negeri tanpa mahram ya. Apalagi banyak wanita-wanita dijual di sana. Kerjalah tetap di Indonesia kalau harus bekerja. Dan banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah. Karena pintu rizki itu bukan hanya kerja. Orang berpikir kerja dapat rizki. Ada yang kerja ditipu. 20 tahun bekerja, bukan 20 tahun ya. 2 tahun bekerja biasanya seperti TKI ya, yang kerja di Arab Saudi umpamanya. 2 tahun bekerja nggak digaji. Pulang nggak ada duit yang dia bawa. Supaya kita tahu, jangan berpikir kerja saya dapat duit. Enggak, belum tentu. Oh, engkau bisnis dapat duit. Oh, banyak investasi bodong. Banyak. Maka hendaklah engkau beristighfar, mohon ampun sama Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada suami. Jangan pernah bergantung sama orang tua. Jangan pernah bergantung dengan tabungan. Oh, saya punya ini, saya punya ini. Semua yang kau miliki milik Allah Azza wa Jalla. Maka bergantunglah kepada pemilik yang kau miliki. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Maka nasihat ana nih buat istri, sabarlah engkau, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang bisa dilakukan sama suami seperti ini? Yarhamukallah. Masya Allah Ustaz. Afwan, agak panjang sedikit. Sedikit kata dia jemaah. Hampir 2 lembar ini jemaah. Ahsanallahu ilaikum. Ana berusia 21 tahun.
ketika anak kecil, anak sering ditampakkan beberapa jin akhwat. Anak mengobrol dengan mereka selayaknya obrolan manusia. Dan ada sebagian kerabat anak yang mengatakan bahwa itu adalah jin akhwat yang ingin berkenalan dengan anak. Padahal anak bukan ikhwan yang terlalu tampan. Di umur masih kecil, anak juga sering melamun dan pernah kerasukan jin akhwat tua, nenek-nenek. Namun ketika anak mengenal dakwah salaf ini, maka jin yang akhwat itu tidak lagi menampakkan diri. Apa hukumnya meminta ruqyah atas hal tadi? Karena dikhawatirkan jin akhwat itu masih ada dalam tubuh anak. Dikarenakan jin-jin tersebut akan mengganggu pernikahan kami, manusia dan manusia. Terbukti saat anak menyukai akhwat, seakan-akan akhwat itu menghindar pengaruh jin. Namun saat ikhwan lain mendekat, disambut dengan ahlan wa sahlan. Bukannya anak ingin mendekati zina, namun begitulah jiwa ini meronta. Nikah pun banyak syarat. Dan ada yang mengatakan jika kita disukai jin akhwat, maka akhwat manusia melihat kita terlihat seakan bukan ikhwan idaman. Apakah meminta ruqyah diperbolehkan karena kejadian kisah anak ini? Ya jemaah, memang ada orang yang disukai sama jin. Ada. Anak ingat ada seseorang yang akhwat. Setiap kali ada ikhwan yang datang melihat dia, nador dia, jinnya itu udah ngasih tahu sama akhwat ini, nanti ada yang nador engkau, fulana, jangan diterima gitu. Terus gitu aja. Karena jin ini real, ada gitu loh seperti itu. Dulu ada kawan di Probolinggo cerita, kawan dia itu juga dia ada jin yang dekat sama dia. Jin itu dekat sama dia. Kadang kala jin itu tahu-tahu di kamarnya berubah menjadi wanita cantik, ya. Karena jin bisa menampakkan diri dan bisa berubah dia. Dia jadi binatang, kayak jadi orang, bisa dia melakukan itu. Kalau pertanyaannya, apakah antum harus minta diruqyah? Selama antum masih bisa meruqyah diri sendiri, ruqyah diri sendiri. Antum baca Al-Baqarah, dawamkan Al-Baqarah. Terus bacain Al-Baqarah. Ada orang yang sudah nggak mampu meruqyah diri sendiri, nah itu diruqyah. Ada kondisi orang yang memang dia nggak sadar, dia kerasukan jin, nggak bisa, gimana dia mau meruqyah diri sendiri, sedangkan dia posisinya kerasukan jin. Tapi kalau antum kan enggak, makanya jadi kesempatan antum untuk meruqyah diri sendiri. Dawamkan baca Al-Baqarah. Ketika antum baca 3 qul itu, nah ini nasihat ana buat kita semua jamaah, tolong antum berulang-ulang kali baca tafsir surat-surat yang antum baca. Antum biasa sholat baca apa? Qul huwallahu ahad, baca tafsirnya lagi. Al-Fatihah baca tafsirnya lagi. Sampai antum ketika membaca udah dapat mentadaburi yang antum baca. Ketika antum membaca Qul a'udzu birabbil falaq, antum itu membaca dan faham, aku sedang berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Robnya falak, Robnya subuh, Robnya malam. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan. Apa aja yang ciptakan Allah Azza wa Jalla. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam kalau dia datang. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Bayangin. Kita itu ada orang-orang yang enggak suka sama kita. Ada. Apalagi antum sukses, lebih banyak lagi yang enggak suka. Maka kita berlindung dari apa? Dari penyihir-penyihir yang meniupkan di buhul-buhul mereka. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Subuh antum baca, zuhur antum baca lagi, asar antum baca lagi, maghrib antum baca, isya antum baca, mau tidur antum baca, besok baca lagi, besok lusa antum baca, terus ya. Kita ini butuh penjagaan dari Allah. Tanpa penjagaan Allah antum habis. Apalagi ada ain.
Orang lihat antum senang dikit dia nggak suka, boleh jadi antum akhirnya hidupnya berantakan. Maka tolong, yang tidak kerasukan jin, yang tidak disukai jin, bukan berarti alhamdulillah anak kan nggak ada jin yang suka sama anak Ustaz. Berarti anak nggak perlu baca itu. Itu dibaca dalam rangka mencegah. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka cegah. Terus antum baca, semoga dengan cara itu nggak ada lagi jin yang suka sama antum. Dan kadang-kadang jin itu berkhidmat. Kayak teman anak itu mengatakan dia berkhidmat, dia kata, ambilkan kelapa, ngambil buah kelapa dia. Ngambil kan, kasih buah. Tapi ada maksud nih. Maksudnya apa? Jin itu minta dinikahin sama laki-laki. Apakah bisa pernikahan jin dengan manusia? Nah, kita bahas pekan depan insyaallah. Karena enaknya kalau nikah sama jin itu antum nggak perlu rumah, nggak perlu asrama gitu. Karena istri antum nggak kelihatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.